pengaturan PPKI. Lebih baik kita mengulang untuk membicarakan hal ini. Menurutmu Syaiful, seberapa panjang menuju kediaman Bung Karno? Salah. Assalamualaikum. Di dalam kamar, Bung Karno sedang membaca buku. Kami ingin membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Bung Syaiful menjelaskan kondisi pemerintahan Jepang saat ini. Namun Bung Karno setuju dengan Bung Hatta bahwa sekarang belum saatnya. Apakah kalian sudah mempertimbangkan semuanya tentang keselamatan rakyat apabila kita terburu-buru melakukannya? Pada saat itu, Bung Syaiful pulang dengan wajah yang sedih. Ulang. Di hari itu, para pemuda berkumpul di suatu tempat. Di antaranya ada Sultan Syahrir, Bukana, Lukas, Subadio, dan Aidi, dan banyak lagi lainnya. Karena tidak berhasil saya bujuk, saya hanya khawatir tentang beliau. Saya takut juga akan mempengaruhi keputusan nasional. Saya setuju. Saya rasa ada baik itu tiba-tiba kembali sekarang. Mari kita satu kekuatan dan yang Iya, betul. Saya setuju. baik kalau begitu. Mari kita tunggu bersama dari rumah. Mari. Misi Bu. Misi. Silakan masuk. Misi A. Kami sudah siapkan polisi malam ini juga. Rakyat sudah setuju. Ya, kami setuju. Revolusi malam ini juga. Tidak, itu bukan revolusi. Itu namanya pemberontakan. Tindakan kami tidak bisa disamakan dengan pemberontakan. Keberangan Bung Hatta, rombongan pun berangkat ke kediaman Bung Karno. Mereka menyatakan bahwa rakyat tinggal menunggu perintah. Pasukan sudah disiapkan, Bung Karno harus melakukan gerakan revolusi malam ini juga. Permisi Bu. Permisi. Silakan masuk. Bu, kami mau bertanyakan tentang proklamasi besok. Tidak, saya tidak mau gegabah. Kita harus memikirkannya dengan matang. Bagaimana jika gagal? Mohon bersabarlah terlebih dahulu. Mari kita pastikan berita kekalahan Jepang tersebut. Ya, saya setuju dengan perkataan Bung Karno, seperti yang saya katakan tadi. Jadi Bu, ini adalah saat yang tepat. Tidak, silakan kamu kembali ke para pemuda. Para pemuda pun berdebat dengan sengit. Mereka pula akan tahan hampa kembali. Para pemuda kembali berkumpul di tempat mereka. Tidak disangka, mereka mendapatkan telegram yang bertuliskan tentang kapan dia menjalani Kaisar Hirohito, pemimpin Jepang. Teman, saya mendapatkan telegram. Ini ada bukti bahwa Jepang sudah menyerah. Mari kita yakinkan Bung Karno bahwa proklamasi harus dilakukan besok. Ya, saya setuju. Mereka melakukan suara dan menyusun strategi bahwa esok pagi mereka akan terbagi dalam dua kelompok. Terdapat kelompok membuat keributan, dan di sisi lain kelompok segala pergi menemui Bung Karno. Kalian ulang Kak. Tidak disangka, mereka mendapatkan telegram yang bertuliskan tentang kepastian menjalankan Kaisar Hirohito, pemimpin Jepang. Teman, saya mendapatkan telegram. Ini adalah bukti penting bahwa Jepang sudah menyerah. Mari kita yakinkan Bung Karno bahwa proklamasi harus dilakukan esok hari. Ya, saya setuju. Mereka membuatkan suara dan menyusun strategi bahwa esok pagi mereka akan terbagi dalam dua kelompok. Terdapat kelompok membuat keributan, dan di sisi lain kelompok negara pergi menemui Bung Karno. Kalian akan membuat kerusuhan di Jakarta dan saya akan meyakinkan Bung Karno bahwa Jakarta sudah tidak aman dan saya akan membawanya ke Rengas Dengklok. Baik, Bu. Misi. Selamat masuk.
bendera merah putih. Namun, ukurannya terlalu kecil. Begitu pun menurut para pemuda. Bendera yang kalau kekecilan. Bagaimana dengan benderanya? Saya akan menyediakan benderanya. PKI berbaris kemudian kedatangan Bung Hatta untuk rapat mengenai kondisi saat ini. Saya yakin tidak datang Bung Karno pasti berkaitan dengan Wikana. Saya harus mencari Wikana. Kat. Subadjo pun bergegas menemui Wikana. Ia menanyakan tentang keberadaan Soekarno. Wikana tidak memberitahu, namun akhirnya Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Di mana? Saya tidak tahu. Di mana? Tidak tahu. Saya berjanji, saya akan membantu meyakinkan Bung Karno bahwa proklamasi harus dibacakan esok hari. Ya, saya yakin semua akan dilakukan esok hari. Namun, Bung Karno dan Bung Hatta harus kembali ke Jakarta. Baiklah, mereka ada di Jalan Presiden Club dekat dengan markas kota. Mari kita bersama. mereka pun segera menyusul Bung Karno. Setelah bertemu Subadjo beserta Adam Malik berhasil meyakinkan Bung Karno. Pukul 9 malam, mereka pun tiba di rumah Laksamana Medan. Malam Bu. Malam. Jakarta sudah aman. Kami kesini untuk menjemput Ibu semua. Kamu yakin Bu? Iya, saya yakin. Bu harus kembali ke Jakarta. Baiklah kalau begitu, kami semua akan menuju ke Jakarta. Mari kita ke rumah Laksamana Medan. Baik. Pak, Misi. Misi. Terima kasih telah memperbolehkan kami di sini. Baik. Adinda, silakan tunggu kami di kamar. Kamu silakan jaga di kamar. Bung Karno dan kawan-kawan segera membuat naskah proklamasi. Bung Karno menuliskan kata-kata yang diberikan oleh rekan-rekannya. Setelah dianggap sesuai, Bung Karno mencerahkan naskah tersebut kepada Sayuti Pelik. Baiklah, naskah ini sudah disetujui oleh kita semua. Silakan Sayuti untuk mengetik naskah ini. Kas. Bacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. oke, cek ya, terus. Oi, gimana bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya? Mana sih di sini?
biar ketahuan dia bayar berapa. Udah itu di situ aja, diem aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga kecurahan limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Saya Suwiryo mengucapkan terima kasih kepada semua tamu yang telah hadir di acara kali ini. Saya mengucapkan terima kasih juga karena telah dipercaya sebagai wali kota pada periode kali ini. Hadirin semua, jika kita tenang perjuangan para pahlawan muda di saat merebut kemerdekaan bangsa ini, maka terlintas jelas di benak kita bahwa semangat persatuan mereka begitu hebat, menyatu pada jiwa dan raga. Semangat perjuangan pahlawan dalam mempersatukan bangsa ini harus tetap dipelihara dan dipertahankan. Mereka Tunggal itu menjadi semboyan bangsa Indonesia yang akan menjadi panutan kita sebagai penerus bangsa. Semangat menjaga keutuhan bangsa akan menjadi bukti bakti kepada Ibu Pertiwi. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata. Semoga semangat kita dalam memperjuangkan bangsa akan selalu diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya Suwiryo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.